Selamat datang di Image Podcast. Nah, hari ini kebetulan karena kita sedang merayakan Valentine, makanya nih kita pakai pink-pink ada love-love-nya. Oke, nah hari ini juga kita kedatangan tamu spesial. Narasumber kita Kak Cynthia. Hai guys. Hai Kak. Hai Pat. Lama gak bertemu. Udah sekian tahun kayak sekian purnama. Tahun ya. Nah, oke Kak, ngomong-ngomong tentang Valentine ya. Nah, dari banyak yang aku tahu ya Kak tentang Valentine ini, kayak orang-orang itu harus memberikan sesuatu gitu, harus memberikan coklat, gitu ya. Kado, Kasih saham, rumah, mobil, kasih bahkan tanah sehektar gitu tanah, ya. gitu ya. Jadi menurut pandangan Kakak sendiri tentang Valentine itu apa? Biasanya kalau bahas cinta-cintaan pada melek ini. Iya. Jadi kalau tanya Valentine menurut aku itu apa? Umumnya sih ya kalau kita searching ya Valentine's Day itu hari merayakan kasih sayang. Valentine's itu hari merayakan kasih sayang gitu. Kemudian Valentine's ini kan identik dengan tanggal 14 Februari 14, ya. Jadi biasanya 14 Februari orang-orang udah pada nyetok coklat kan, udah pada sebelum nyetok, itu bahkan sebulan setahun kayak udah ada. Jadi identik dengan tanggal 14 Februari memang gitu ya. Kemudian umumnya ya pas Valentine biasanya kayak harus memberikan sesuatu gitu. Tapi ya sama menurut aku sama sih ya, hari merayakan kasih sayang gitu. Tapi sebenarnya kan ini bukan budaya asli kita ya. Ini kan budaya yang diambil dari luar gitu lah ya. Kemudian karena memang habis itu dilakukan terus dan mungkin sampai hari ini ya jadi kebiasaan sama seperti kita lakukan hari ini kan. Kita merayakan Valentine gitu. Nah tapi kalau tanya secara pandangan secara alkitabiahnya Valentine's ini kalau menurut pandangan Alkitab tidak dilarang untuk merayakannya, tapi juga bukan suatu kewajiban. Ya harus dilakukan gitu, enggak harus seperti itu. Gitu. Kemudian kalau secara pandangan secara Alkitabiah, Valentine's ini kan identik kayak tadi tanggal 14 Februari kan. Tapi kalau di dalam Alkitab merayakan kasih sayang itu enggak ditentukan harinya. Jadi kayak cuma tanggal 14 gitu atau mungkin tanggal 25 Desember. Ya, tapi di setiap waktu itu kita bisa ngerayain kasih sayang. Jadi setiap hari, nggak hanya di tanggal 14 Februari, setiap tanggal 1 sampai 30 31 itu ya kita bisa ngerayain Valentine sebenarnya gitu. Kemudian Valentine sendiri biasanya kan umumnya kita memberikan sesuatu ke orang yang kita sayang gitu, yang kita menurut kita mungkin baik sama kita gitu ya. Tapi tahu nggak sih guys, kalau firman Tuhan itu ngajarin kita untuk mengasihi itu nggak hanya ke orang yang kita sayang, ke pacar gitu, gebetan atau keras gitu, mantan juga kali ya. Boleh kali. Iya, harus CLBK. Ya jadi firman Tuhan itu nggak ngajarin kita hanya menunjukkan kasih kita itu hanya ke orang yang menurut kita baik sama kita, tapi firman Tuhan lebih dari itu. Tuhan itu mau ngajarin kita juga mengasihi itu, bahkan mungkin sampai ke orang yang menurut kita tidak baik sama kita. Firman Tuhan ngajarin kita untuk tetap mengasihi gitu. Iya, jadi kemudian masih seputar Valentine nih. Iya, masih seputar cinta-cintaan. Cinta-cintaan gitu ya. Jadi Valentine juga kadang-kadang seperti berfokus sama pasangan aja gitu kan. Kayak ya dia memberi coklat hanya untuk pasangannya, hanya untuk pacarnya, gebetannya. Nah, apakah ini memang terkhusus untuk pasangan atau gimana menurut gitu kakak? Oke, aku tanya balik nih sama teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri yang layak untuk merasakan kasih itu siapa aja sih? Kalau menurut aku semua orang. Semua orang ya, menurut aku juga semua orang gitu. Dan apa yang Tuhan Yesus contohkan buat kita pun juga kasihnya itu nggak hanya ke orang tertentu. Sama seperti kita bisa lihat bukti kasih Tuhan itu di mana? Lewat pengorbanannya di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus memberikan dirinya di kayu salib, itu kan bukti kasihnya Tuhan ya. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, dan waktu Tuhan mati di kayu salib itu bukan hanya untuk aku ataupun untuk Patri gitu, bukan hanya untuk 1-2 orang gitu, tapi untuk semua orang gitu. Itu sebabnya kalau kasih itu merayakan kasih itu sebenarnya nggak hanya untuk pacar aja ya, tapi ya kasih itu sebenarnya untuk semua orang ya. Tapi lebih mungkin ke penerapannya kali yang berbeda-beda ya. Kalau ke pacar gimana, kalau teman gimana, kalau sahabat gimana. Dan Valentine itu juga bisa untuk orang tua kita loh gitu. Kalau ke pacar mungkin kasih coklat gitu, tapi
kalau sama orang tua gimana? Ya kasih coklat juga boleh, Iya, tapi boleh. nunjukin kasih sayang itu nggak harus memberikan coklat atau memberikan bunga gitu, atau kasih mobil, rumah itu segala macamnya. Tapi kalau ke orang tua misalnya, gimana sih kita nunjukin kasih sayang kita ke orang tua? Misalnya ya kita bantuin di rumah, bantuin ngepel, Nyuci bantuin baju, nyuci baju, nyuci piring, nyetrika dan segala macam, bantuin beres-beres rumah gitu. Atau mungkin saat orang tua kita pulang, kita bisa bikinin minum gitu supaya mereka juga ngerasa oh disayang gitu, diperhatikan sama anaknya gitu. Jadi nggak harus sama pacar, orang Nggak tua harus kita ya. juga. Ya, Masa jadi- kita mau nunjukin kasih sayang ke anak orang tapi sama orang tua Iya, kita sama orang sendiri enggak sendiri gitu. enggak. Ya, jadi itu untuk semua orang. Ya, betul. Karena hari ini kita spesial, kita juga punya Oke. temanya. Jadi Asik. hari ini adalah tema kita Love Fruit. Love fruit. Ya, Love Oke. Fruit, akar Akar cinta. dari cinta. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang akar cinta nih Kak. Menurut pandangan Kak Cynthia sendiri, Oke. akar cinta itu apa dan seperti apa gitu? Oke, akar dari kan love fruit ini sendiri kan akar dari Akar, kasih, iya. akar dari cinta. Kalau kita balik lagi ke firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan bilang, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Iya. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah sebab kasih itu sebab Allah itu adalah kasih." Jadi sebenarnya firman Tuhan itu dengan jelas udah beritahu ke kita nih akar dari kasih itu sebenarnya apa. Jadi dari firman Tuhan itu katakan bahwa akar dari kasih yang benar adalah Allah itu sendiri. Allah sendiri. Dan kasih itu sendiri itu karakternya Allah. Jadi kalau akar kasih, akar cinta yang benar ya Allah sendiri, kasih Allah sendiri. Allah sendiri. Kemudian juga di dalam ini terkhusus untuk hubungan asmara seseorang dalam pasangannya mungkin ya. Oke. Kadang-kadang orang berpikir kayak kalau misalnya pasangannya melakukan sesuatu kayak oh pasangan saya tuh udah effort sama saya, Iya, udah ada antar sangat jemput gitu ya. antar jemput, kemudian bawain bekal Udah atau kayak emaknya gitu. udah kayak emaknya gitu. Nah, jadi apakah seseorang yang belum mengenal Tuhan itu bisa memiliki akar cinta yang benar? Menurut Oke. kakak gimana? Oke, padahal udah effort banget gitu Effort ya. banget. Itu tuh menurut aku pertanyaannya hampir sama kayak gini. Misalnya nih kamu, misalnya nih ada seseorang yang nanya kan, ini jalannya mengarah kemana gitu ya. Sedangkan orang yang ditanya ini sebenarnya belum pernah ngelewatin jalan iya. ini gitu. Kemudian pada saat orang lain bertanya ini jalannya kemana ya, benar nggak kesini kesini. Menurut kamu orang yang ditanya ini bisa nggak dia ngejelasin dengan benar jalan itu kemana, sedangkan dia nggak pernah ngelewatin jalan itu? Nggak bisa. Iya, sama juga dengan begitu. Gimana sih, memungkinkan nggak sih orang mengasihi dengan benar sedangkan dia tidak punya pemahaman yang benar tentang kasih gitu. Jadi kalau ditanya mungkin nggak sih orang itu melakukan mengasihi dengan benar kalau dia tidak punya pemahaman yang benar? Nggak mungkin, Aku ya. nggak mungkin gitu. Bisa nggak sih mungkin secara physically mungkin kita lihat oh ini benar nih, dia sayang kayaknya effort kayaknya Iya, benar effort gitu banget. ya. Tapi siapa yang tahu motivasinya? Iya. Jadi untuk bisa mengasihi dengan benar diawali dengan memahami dengan benar dulu nih fondasinya harus benar, kasih itu apa gitu. Jadi mungkin apa nggak mungkin. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi memang sangat tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian untuk seseorang yang belum mengenal kasih, akar dari kasih itu sendiri akan tampak seperti apakah? Maksudnya ciri-ciri dari orang yang belum mengenal akar itu sendiri bagaimana? Kalau akarnya nggak sehat gitu, akarnya nggak benar, dampaknya apa? Iya, dampaknya apa? Yang terlihat apa? Oke, sama seperti gini. Misalnya ada sebuah pohon, kemudian pohon ini akarnya busuk, Ya. gitu. Menurut kamu yang terjadi ketika pohon itu punya akar yang busuk, yang terjadi apa? Buahnya gimana? juga nggak bagus. Mungkin Bisa aja busuk. mungkin berulat gitu ya, atau gak seger gitu kali ya Iya. buahnya. Kemudian kalau akarnya busuk, biasanya pohonnya itu cepat gampang untuk tumbang Iya, gitu ya. tumbang. Misalnya ada angin kenceng gitu, Tumbang. pohon itu akan segera tumbang. Nah sama dengan seseorang yang nggak punya akar yang benar, buahnya gimana? Ya pasti nggak banyak Iya, juga kan. Jadi itu sebabnya ada istilah yang namanya toxic relationship. Kalau akarnya sehat, buahnya juga akan sehat gitu. Kemudian kalau dikaitkan dengan relationship ya
bakal yang terjadi ya healthy relationship. Tapi kalau akarnya aja udah gak bener ya aja ujung-ujungnya buahnya toxic relationship. Makanya kalau udah pemahaman yang gak benar, biasanya yang terjadi apa? Ya lebih banyak menuntut gitu. Jadi lebih ke self-centered people gitu. Jadi kayak aku. Lebih dominan. Jadi lebih dominan, kayak menguasai gitu. Kayak harus diperhatiin itu aku terus gitu. Sedangkan kasih yang benar kan tidak seperti itu. Sama tadi balik lagi seperti apa yang Tuhan teladankan buat kita. Kasih yang Tuhan tunjukin ke kita kan bukan kasih yang Tuhan tunjukkan itu kasih yang penuh dengan pengorbanan. Jadi bukan menuntut untuk aku tapi juga memberi gitu. Oke. Nah, memang harus memberi bukan hanya kalau akarnya benar, buahnya pasti benar. Benar. Tapi kalau udah akarnya gak sehat, ya makanya nanti ada yang namanya toxic relationship. Dan kemudian ya lebih ke ini kali ya, lebih ke nafsu akhirnya gitu ya. Benar-benar. Gitu. Oke, kemudian ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang sedang menonton ya, bagi teman-teman yang sedang menantikan seseorang. Para subscriber kita. Iya, ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang itu adalah dari Tuhan dan bagaimana kita tahu kalau dia sudah memiliki akar cinta yang benar? Ada dua hal nih. Gimana kita tahu dia orang yang tepat atau bukan? Kemudian gimana kita tahu bahwa dia ini udah berakar di dalam Kristus atau tidak? Gitu. Yang pertama, dia tepat atau tidak harus balik lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan bilang harus seiman dan seamin. Firman Tuhan katakan bagaimana mungkin terang dan gelap itu bisa bersatu. Artinya harus punya keyakinan yang sama, harus punya iman yang sama, harus seimbang, harus sepadan gitu. Jadi yang pertama balik ke firman Tuhan. Yang kedua adalah apakah itu mendatangkan damai sejahtera atau tidak. Teman-teman bisa lihat ketika lagi dekat sama seseorang nih ya. Kamu bertumbuh atau tidak. Kamu survive atau tidak di dalam pengenalan kamu sama Tuhan gitu. Kalau justru kamu semakin menurun, kamu semakin lost, kamu semakin hilang, ya udah ada signalnya berarti kan apakah ini tepat atau tidak gitu. Dan kemudian pertanyaan tadi bagaimana tahu ini berakar dalam Tuhan atau tidak. Tadi satu lagi, kalau dari tadi mendatangkan damai sejahtera, kemudian juga bisa lihat juga dari sisi keluarga, kira-kira keluarga gimana, support atau tidak, gitu. Dan tadi apakah gimana kita tahu orang ini berakar dalam Kristus atau tidak? Yang pertama, supaya kita bisa tahu ini orangnya genah apa enggak, kita nih yang harus punya kepekaan, ya, kita harus punya kepekaan untuk tahu ini benar apa enggak sih gitu. Dan untuk kepekaan ini nggak bisa yang muncul tiba-tiba saat kita mulai suka sama seseorang, tapi ini sudah dibangun dari awal gitu. Dan ini berbicara tentang relasi kita sama Tuhan. Gimana supaya kita tahu ini benar orang yang di dalam Tuhan atau tidak? Kitanya dulu nih yang mempersiapkan diri di dalam Tuhan. Itu jadi kita dari diri kita sendiri dulu, kita perbaiki relasi kita sama Tuhan, kita berakar dengan benar dulu di dalam Tuhan. Baru kita bisa menilai orang lain. Apakah karena gini, kalau kita sendiri nggak punya pemahaman yang benar, gimana kita mau menilai orang lain itu benar atau tidak? Jadi mulai dari diri kita sendiri dulu, benahi diri sendiri dulu. Lalu kemudian ada yang namanya penjajakan. Tapi ini penting, perlu namanya fase pengenalan. Makanya kalau teman-teman biasanya tanya gimana Kak gini, biasanya aku bilangnya apa? Biasanya aku bilangnya berteman saja dulu, gitu. Jadi berteman saja dulu itu penting. Saat kamu udah ada mulai tanda-tanda nih kayak kamu suka dan sepertinya dia juga menunjukkan rasa suka, berteman aja dulu gitu. Kenapa? Karena saat berteman kita lebih bisa leluasa untuk mengenali seseorang gitu. Karena umumnya kalau udah pacarannya biasanya lebih jaim enggak? Iya, jaim. Yang tadinya ngakak hahaha gitu ya, jadi malu-malu. Ayo siapa jadi malu-malu. Ngaku. Ya, biasanya justru kalau pacaran itu lebih jaim. Jadi berteman aja dulu. Di fase pertemanan ini kita bisa mengenal. Saat dia lagi menghadapi masalah, gimana nih? Dia mau hadapin masalah atau dia malah justru lari dari masalah gitu kan. Jadi di dalam fase berteman ini kita bisa pengenalan gitu. Kemudian tadi kan pertama kita dulu ya relasi kita sama Tuhan, kemudian pengenalan ya, berteman gitu. Lihat lingkungan sekitarnya seperti apa, orang-orang terdekatnya seperti apa.
caranya bergaul seperti apa, caranya bersosialisasi seperti apa, cara dia menghormati orang lain itu seperti apa, dia nge-treat perempuan itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat hal itu. Kemudian ketiga, contohnya misalnya gimana kita bisa tahu dia berakar dalam Tuhan atau tidak. Contoh ya, kalau menurut kamu supaya kita bisa ngebedain pohon itu dari mana? Misalnya kita bisa bedain, oh ini pohon mangga, oh ini pohon jambu, kita bisa bedain dari mana? Dari buahnya. Betul banget, kita bisa bedain dari buahnya. Karena kalau kita dari daun, dari pohonnya bisa aja sama, mirip-mirip kan. Tapi buahnya itu bisa, misalnya kita bisa tahu, oh ini pohon apa gitu. Kita lihat dari buahnya. Sama, kita bisa lihat ini berakar dalam Kristus atau tidak. Lihat aja karakternya seperti apa, perbuatannya seperti apa gitu. Nah, supaya kita bisa, tapi kan ada ya buah itu buah palsu gitu, replika gitu ya, kelihatannya bener gitu, tapi kan motivasinya lagi apa gitu. Makanya balik lagi ke poin yang pertama tadi, kepekaan. Jadi dasarnya adalah relasi kita sama Tuhan, itu fondasinya. Fondasi yang pertama itu kitanya dulu nih, dibenahi relasi kita sama Tuhan, terus kepekaan kita dibangun, kemudian kita mulai pengenalan, dan kemudian kita lihat karakternya seperti apa gitu. Kalau memang ya cocok ya lanjut. Tapi kalau udah ada signal-signal, sudah stop dulu gitu ya. Iya. Oke, jadi memang relasi dengan Tuhan itu juga sangat amat penting, itu yang paling itu dasarnya. Iya. Oke, kan tadi akarnya adalah Allah. Jadi Allah sendiri ya. Dasar kita ya sumber kasih itu, Allah itu sendiri. Jadi memang harus tetap melekat sama betul sumber banget. Itu. Nah, kemudian Kak, kita juga ada beberapa pertanyaan dari subscriber kita. Apa nih? Ya, jadi yang pertama yang kita lihat di layar dulu. Oke. Nah, tentang red string theory, benar gak ini tentang red string lagi theory? heboh-heboh Iya, nih heboh ya. sekali. Sampai si Fahajudin juga ditarik-tarik. Iya benar. Jadi menurut Kakak tentang red string theory ini gimana? Oke, kalau ditanya apa benar ada teori red string theory? Kalau ya seperti yang sekarang kan lagi heboh-hebohnya. Jadi memang ada sekarang ini ada teori tentang red string theory. Tapi kalau kita lihat benar apa enggaknya, kalau makna secara alkitabiah ini bisa berakibat fatal gitu. Kenapa? Karena ini kan red string theory ini kan lebih ke, kalau ini apa ya, menurut pemahaman saya ya, dia lebih ke bergantung sama takdir. Contoh ya, misalnya ada dua orang, laki-laki dan perempuan, dulunya teman dekat dari teman masa kecil, kemudian masuk TK, SD masih sama-sama, masuk SMP udah mulai pisah tuh, masuk SMK udah pisah, kuliah mungkin ketemu lagi, tapi pas udah mulai masuk dunia kerja pisah lagi. Tapi ada momen dimana akhirnya mereka mungkin udah punya pacar masing-masing, bahkan mungkin kayak udah nikah masing-masing gitu, tapi ada momen dimana akhirnya mereka dipertemukan lagi, dan justru mereka langgeng gitu. Jadi ini kan teori red string theory gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebenaran firman Tuhan, kita nggak bergantung sama takdir, tapi kita justru diajarkan bergantung sama hikmat Tuhan gitu. Jadi kita ini fatalnya itu kalau kita bergantung sama takdir, nanti malah kayak oh udahlah nggak usah ngapa-ngapain gitu kan, nanti juga takdirnya akan ketemu sendiri gitu. Tapi Tuhan, maksudnya firman Tuhan nggak ngajarin kita begitu. Justru firman Tuhan itu ngajarin kita lebih mengandalkan hikmat Tuhan gitu, mencari tuntunan Tuhan untuk kita bisa ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, di timingnya Tuhan yang tepat gitu. Jadi kalau menurut Alkitab, kita lihat dari sisi Alkitab enggak ya, karena kita bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama takdir. Gitu. Oke, selanjutnya ini dia. Apa nih? Cinta beda agama. Waduh, siapa nih yang lagi cinta beda agama? Iya. Gimana ini Kak tentang cinta beda agama? Menurut Kakak ini gimana? Balik-balik lagi sih ya ke firman Tuhan, dan untungnya sih aku nggak pernah. Dan balik lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan bilang bagaimana terang dan gelap itu bisa bersatu. Artinya bahwa ya harus seiman gitu. Jadi bagaimana ya jangan gitu. Iya. Tapi kadang-kadang di akhirnya itu kayak bagaimana kalau misalnya orang itu akhirnya memilih untuk mengikut Kristus. Tadinya nggak percaya Tuhan, tapi setelah udah jalan gitu akhirnya endingnya dia happy ending gitu lah.
memang ada beberapa kasus ya, akhirnya dia awalnya tidak kenal Tuhan, Iya. kemudian setelah menjalani hubungan kenal Tuhan. Tapi kan kita nggak tahu proses yang dialami ya. Dan kemudian gini, untuk ini kan mencari pasangan hidup ya, bukan yang mencari teman yang hanya dalam 1 minggu, Iya, 2 2 minggu, minggu. sebulan. Ini sampai dari kamu katakan Iya, yes, seumur hidup. sampai kamu nanti mati gitu Iya. ya, meninggal gitu, selamanya gitu kan. Jadi ini bukan untung-untungan. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang mana tahu seperti yang lain gitu Iya. ya, akhirnya dia percaya Tuhan, ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Untung kalau dia percaya Kalau Tuhan. enggak? Kalau enggak gimana? Iya. Gitu. Dan kita juga kan nggak tahu proses yang dilewatin orang-orang yang sebelumnya belum kenal Tuhan sampai akhirnya dia kenal Tuhan. Gitu. Jadi ya kalau bisa dicegah sedari awal, lebih baik dicegah dari awal. Balik-balik lagi lah, firman Tuhan sudah bilang bahwa bagaimana seseorang kan kita harus sepadan, harus sekeyakinan gitu ya. Kadang aja orang yang dalam tanda kutip orang Kristen dengan orang Kristen Bisa aja itu iman masih gitu. bisa itu masih bisa goyah loh Iya, gitu, iya. masih bisa pisah gitu. Apalagi kalau dasarnya udah gak sama gitu. Itu jadi kalau ditanya gimana ya, saran aku sih jangan gitu ya. Firman Tuhan aja lah pegang pertama. Oke, jadi yang terakhir nih Kak. Terakhir, nah gimana caranya lepas dari hubungan Oke. toxic relationship? Padahal masih Masih sayang-sayangnya banget. Gimana caranya Masih untuk deep keluar dari banget situ? ya. Gimana caranya? Ya sudah, berhenti. Iya. Iya, kalau kamu udah tahu itu udah toxic relationship, ya sudah jangan dilanjutkan. Gimana caranya? Tentu dari diri sendiri harus ambil keputusan gitu ya. Kalau kamu sudah tahu ini salah, ya sudah stop. Nggak usah banyak ABC lagi sama Tuhan. Iya. Kalau Tuhan udah kasih begitu banyak signal untuk kamu stop Iya. gitu. Kemudian saat kita ambil tindakan stop, jangan biarin diri kamu sendiri gitu. Balik-balik lagi tadi, relasi sama Tuhan itu perlu terus dibangun. Iya. Kemudian komunitas yang sehat itu penting. Sangat penting. Iya, karena Tuhan juga, maksudnya Tuhan juga kan gak ciptain kita sendiri Iya. ya, gitu. Kita perlu orang lain gitu. Jadi kalau kamu mau berhenti dari hal ini, ya kamu harus dari diri kamu harus dengan yakin kamu harus bikin keputusan segera gitu. Kemudian kamu harus masuk ke dalam komunitas yang sehat, yang bisa nge-support kamu untuk kamu bisa survive di dalam akar kasih yang benar, yang bisa semangatin gitu. Nah, dan kita kan udah ada ya komunitas yang sehat, yaitu Kesan. Jadi ayo ikut Kesan ya. Ayo. Di Kesan kita bisa sama-sama survive, Ya. kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam akar kasih yang Benar sehat. sekali. Jadi gimana caranya keluar ya dari diri kamu sendiri nih dulu nih. Kamu harus bikin keputusan yang benar-benar kamu udah tegas nih. Iya. Stop ya sudah stop. Gitu. Oke, nah jadi akhirnya kita mengakhiri podcast kita hari ini. Untuk closingnya Kak, statement closing dari Kak Cynthia sendiri untuk teman-teman yang Para sedang menonton, subscribers kita. iya atau dimanapun berada, gimana Kak? Oke, kan hari ini temanya love fruit gitu ya, akar dari kasih. Akar dari kasih itu kan Allah sendiri. Jadi kalau teman-teman kita mau mengasihi dengan benar, ya mulai perbaiki dari akarnya dulu nih. Akar kasih yang benar kan kasih Allah. Jadi kita perlu tinggal di dalam kasih Allah, kemudian kasih Allah ada di dalam hidup kita, baru kita bisa mengasihi dengan benar. Kemudian buat kamu yang lagi cari pasangan hidup, Ya. ya gak usah, maksudnya jangan gerasak gerusuk gitu Iya, loh. buru-buru. Iya gitu. Ya dari kalau misalnya teman-teman lagi cari pasangan yang tepat, seperti yang tadi, mulai dari diri sendiri dulu, benahi diri sendiri dulu, dan nanti kita akan ketemu yang Benar sepadan sekali. gitu. Seperti itu aja. Oke Kak, terima kasih untuk Sama-sama, semua terima kasih yang sudah juga. Kak sampaikan. Ya, Em, semoga membantu ya. Ya, memberkati semoga teman-teman juga mengerti, Amin. teman-teman dapat semuanya gitu ya. Oke, sekian podcast hari ini. Nantikan podcast selanjutnya. Jangan lupa ada season selanjutnya ya. masih ada lagi, Asik. masih panjang ini. Jangan lupa like, share dan subscribe juga. Oke, bye-bye. God bless. God bless.